Ya. Allah itu wujud. Wujud Qidam Baqo. Wujud surah 20 ayat 14. Ya. Surah 20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, ini menunjukkan Allah itu maujud. Innani anallah, akulah Allah. Berarti Allah itu ada. Maujud itu bukan berarti surah berbentuk. Ada orang yang salah dia memahaminya. Maujud, dia kira maujud itu ada berbentuk. Enggak. Allah tuh ada, tapi enggak ada bentuknya, Pak. Kalau berbentuk makhluk. Di ruangan ini panas apa dingin? Panas dingin. Nah, kalau panas dingin sakit Bapak itu. Dingin, ya kan? Nah, dingin apanya? Udaranya atau apanya? Udaranya dingin, kan ada AC. Ada nggak udara? Udara dingin di ruangan ini. Bisa lihat? Ada bentuknya? Nggak ada. Jadi keberadaan udara dingin itu nggak ada bentuknya, Pak. Udara itu mendekat-dekati, ya, mendekatkan pemahaman. Jadi yang ada itu tidak mesti berbentuk. Maka adanya Allah itu tanpa bentuk, tanpa surah. Ya. Kalau berbentuk jadi makhluk dia. Wujud Qidam Al-Hadid 33. Wal awwal wal akhir. Ya. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Ayat berapa tadi itu? Qidam hadis 33. Ya. Nah, ini kesalahan ayat ini. Enggak nyampe 33 dia. Tapi Qidam ini maksudnya adalah seperti Qidam itu artinya sedia, wal awal wal akhir. Allah itu ada tidak pakai permulaan, yang enggak ada permulaannya. Semua makhluk adanya mereka itu pakai permulaan, ada awalnya. Dan semua makhluk punya akhir. Tidak ada makhluk yang tidak pakai akhir. Nah, jadi kalau ada mulanya dilahirkan, kemarin enggak ada, kemudian ada, dilahirkan lagi dari manusia. Ini ayat 3, Pak. Wal awwalu wal akhir. Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Nah, Allah Ta'ala. Sebelum semuanya ada, dia sudah ada. Ya. Itulah Tuhan. Kalau adanya diadakan, adanya pakai permulaan, Nabi Isa dulu nggak ada, tahu-tahu dilahirkan jadi ada. Tuhan nggak itu? Nggak layak yang begitu jadi Tuhan. Nah, itulah ilmu tauhid itu kan. Nggak logis, Pak. Masa yang dulu nggak ada kemudian ada diangkat jadi Tuhan? Sejak kapan dia diangkat jadi Tuhan? Umur berapa? Tahu-tahu meninggal lagi. Masa kita menyembah orang meninggal? Nah, itu kan. Nah, ini tauhidnya, maka dibuat pakem-pakem tauhidnya berdasarkan Quran. Kemudian baqo, kekal, ya. Allah Subhanahu wa taala baqo. Surah Ar-Rahman ayat 26 27.
kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang ada di langit dan di bumi ini fan, binasa. Yang kekal apa? Wajhu rabbik, hanya wajah Tuhanmu. Ya. Nah, wajah ini ditafsirkan Ibnu Abbas dengan jat. Ya, ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Dan kadang-kadang kata-kata wajah ini diartikan ridho Allah. Ya betari wajah, mengharapkan wajah Allah. Maksudnya mengharapkan ridho Allah. Ya. Apa maksudnya itu? Apa hubungan antara zat Allah dengan ridho? Nah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, semua amalan kita ini hancur binasa kecuali amalan-amalan yang hanya mengharapkan ridho Allah. Itulah yang dikekalkan oleh Allah. Ya. Maka kullu aman alaihi fan, semuanya binasa, gak ada berfungsi kecuali amalan yang mengharapkan wajahnya. Jadi kalau ganti binasa makhluk. Ya. Firaun mati, makhluk. Enggak bisa jadi raja, enggak bisa jadi Tuhan. Apalagi iblis bakal mati, makhluk. Ya. Siapa yang enggak mati selain Allah? Hah? Ada enggak makhluk di bumi yang enggak mati? Presiden Amerika mati. Iya kan? Udah banyak yang mati kan? John F. Kennedy yang dulu-dulu. Kematian nanti Pak semua. Presiden Indonesia apalagi udah banyak meninggal. Ya kan? Sejak dari Soekarno meninggal, Soeharto ya mati. Semua manusia mati. Nah, kalau mati tidak kekal, tidak layak jadi itu Tuhan. Nah, ini tauhidnya. Baqa. Mukhallafatuhu lil hawadis. Ya, berbeda dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, namanya bukan Tuhan. Ya, kalau hantu ya Pak kan. Kalau Tuhan nggak mungkin. Mukhallafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan zatnya. Ini ayatnya ayat muhkamat, tegas jelas. Pokoknya tidak ada yang menyerupai Allah. Nah, jadi kalau ada orang mencoba-coba menyerupakan Allah dengan Nabi Adam, kan ada tuh. Khuliqa Adam ala suratul Rahman. Allah menciptakan Adam dalam bentuk rupa Ar-Rahman. Rupa Adam. Allah itu rupanya bentuknya seperti Nabi Adam. Ya. Bentuknya seperti pemuda, 60 hasta besarnya, rambutnya keriting, kulit putihnya. Sirik. Bukan itu maknanya. Nanti saya jelasin makna hadis-hadis yang seperti itu. Ada bab khusus nanti kita jelasin. Ya, takwilnya. Mereka enggak mau mentakwil, Pak. Dipahaminya aja ayat mutasyabihat mentah-mentah. Akibatnya apa? Terjebak ke dalam mujassimah, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Padahal ayat ini sudah jelas, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa sama Tuhan. Kok masih berani-berani menyerupakan dengan Adam? Jadi apa maknanya itu Ustaz? Nanti kita jelasin. Ya. Ini ayat muhkamat. Semua ayat-ayat yang mutasyabihat itu tidak boleh berlawanan dengan ayat muhkamat. Maknanya nanti dikembalikan ke muhkamat. Didiamkan. Atau kalau mau ditakwil dia tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu yang dilakukan ulama salaf ya. Masyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Qiyamu binafsihi, berdiri sendiri, dia tidak butuh. Mustaghnan anil alamin, dia kaya. Ya, enggak butuh makhluk, enggak butuh siapa-siapa. Wahdaniyah, dia tunggal, esa, qudrah, maha kuasa, qadirun ala kulli syai'. Kuasa, apapun mau dimauannya kuasa. Ya, mau ditenggelamkannya Aceh dalam sekejap tenggelam, hancur.
Mau dihancurkannya bumi dalam satu waktu, hancur, dihantamkannya pakai meteor nanti. Jadi, ya, izas sama'un fatarat wa idzan, ya, apabila langit terbelah langit itu. Ya. Wa idzal biharu fujirat, dihantam meteor itu kan. Lapisan ozon terbelah, matahari memantulkan cahaya langsung ke bumi, ya. Kemudian jatuh meteor-meteor ke bumi, dihantamnya bumi, bergoyang bumi, maka meluaplah air laut. Itu kiamat itu. Ya. Iza sama'un fatarat, apabila langit terbelah nanti Pak, pada waktunya. Ya. Dia Maha Kuasa. Iradat, dia punya keinginan. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum. Allah menginginkan kemudahan bagi kamu. Jadi Allah tuh punya keinginan, Pak. Ya. Iradah. Apa yang diinginkan Allah? Ya, yang semua diperintahkannya itu diinginkannya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah menyuruh kamu berbuat adil dan ihsan. Berarti Allah ingin kita berlaku adil. Ya. Semua yang disuruhnya itu diinginkannya. Itulah yang diinginkannya, ya. Iradah. Ilmu, dia Maha mengetahui. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Wa kana Allahu bikulli syai'in ilman, ya. Muhitum bikulli syai'in ilman. Ilmu Allah itu muhit, meliputi segala-galanya. Zatnya meliputi segala-galanya, maka pengetahuannya pun meliputi segala-galanya. Zat dan sifat itu tidak terpisah. Sifat tidak terpisah dari zatnya. Nah, makanya semuanya Allah ketahui. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang gugur di tengah hutan yang kelam tengah malam hitam kecuali Dia mengetahuinya. Maka orang filsafat dulu ada yang mengatakan, kata Al-Ghazali, kafirlah para filosof karena 3 hal. Yang pertama, mereka mengatakan Allah tidak mengetahui yang detil-detil, yang kecil-kecil. Kafir. Kenapa? Karena pengetahuan Allah meliputi segalanya. Ya. Alam semesta ini kekal, tidak binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya dibinasakan Allah kecuali wajahnya. Kafir, orang yang mengatakan alam tidak hancur. Al-Ghazali gitu. Ada 3, ya, yang menyebabkan para filosof itu kafir, kata beliau. Termasuk yang itu. Maka karena ilmu tauhid. Inilah yang disusun Imam Asy'ariyah. Pakem-pakem supaya kita jangan syirik, supaya jangan salah dalam memahami Allah. Hayat, hidup, Allah itu hidup selama-lamanya. Enggak akan mati-mati. Kalau mati namanya makhluk. Sama mendengar, sami'un basir, basar melihat, kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nah, kalam ini pengetahuannya sangat dalam. Kalam zatnya, kalam zat Allah itu, ya, kalam zat itu tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada sautin, bila harfin wala sautin. Jadi kalau Allah ngomong, Pak, enggak ada huruf, enggak ada suara. Jadi bagaimana dengan Quran itu? Kan Quran sudah berhuruf. Ya, gimana? Ya. Jadi ketika pertama kali Allah berfirman, yang bisa memahami kalam Allah itu mutarjim, itulah pena. Maka dituliskan penalah firman Allah itu di Lauh Mahfuz. Begitu dituliskannya, langsunglah dia berhuruf. Jadi huruf, ya, bisa dilapaskan. Baru ditariklah dari Lauh Mahfuz, diturunkan ke Baitul Izzah, Baitul Ma'mur, langit dunia. Ya, baru dari langit dunia diturunkan ke Nabi berangsur-angsur, kata Ibnu Abbas. Tapi hakikat sebenarnya kalam Allah itu tidak ada huruf, bila sautin wala harfin. Ya. Yang paling dekat dengan Allah itu ruh. Ruh kalau ngomong, ruh sama ruh ngomong, itu enggak ada suaranya, enggak ada hurufnya. Ya. Maka ada orang mengatakan dia enggak dalam ilmu pengetahuannya tentang ini. Ya kalau enggak ada suaranya bagaimana bisa kita paham, katanya kan? Katanya pula.
Pak, coba perhatikan. Nabi Sulaiman ngobrol sama semut. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Hei para semut, masuk kalian. Masuk ke bumi terus. Usahakan. Nanti diinjak-injak Sulaiman kalian nanti kalau kamu masuk ke dalam. Masuk semutnya. Nabi Sulaiman lihat, dengar, senyum dia. Hadza min fadli Rabbi, inilah karunia Tuhan. Pak, semut tadi ngomong pakai bahasa Arab enggak? Hah? Pakai bahasa Arab enggak, Bu? Seperti tadi. Coba cari semut, ada yang enggak bisa bahasa Arab? Biar kita lihat tadi mikrofon ini. Maksud saya untuk mendekatkan pemahaman. Semut aja bisa dipahami Sulaiman walaupun dia tidak berhuruf, tidak bersuara. Itulah kekuatan rohani tadi. Ya. Jadi itu yang komunikasi ruh dengan ruh disambungkan ke tak paham kita maksudnya. Maka Nabi Muhammad SAW kadang-kadang mendengar waktu beliau khutbah digantilah ininya kan, tempat khutbahnya itu tiba-tiba pohon yang biasa dia sandari itu terdengar menangis. Nah setelah selesai ditanya kenapa kau menangis? Aku nggak dipakai lagi khutbah sama Nabi. Biasanya Nabi nyandar di diriku katanya. Ini nggak lagi ya, udah diganti. Nah, jadi nangisnya itu yang bisa mendengar hanya Nabi SAW. Bukan bersuara. Semua sahabat gemparlah dengar. Yang bisa dengar cuma Nabi. Itu mukjizat Nabi SAW. Maka di antara para wali ada yang bisa ngobrol. Nabi Sulaiman ngobrol dengan binatang. Di antara para wali ngobrol dengan tumbuhan, dengan bahasa rohani. Nah itu maksud saya untuk mendekatkan. Jadi kalamuz zat itu kalau pakai huruf, pakai suara berarti ada pita suaranya. Allah pakai pita suara gak dia? Enggak. Nah, maka jangan samakan. Laisa kamitslihi syai'un. Ini tauhid Pak. Dalam dia maknanya. Ya. Orang-orang yang sederhana pemahamannya, yaitu suka sekali nyamakan Allah dengan makhluk, ya kan? Kalau nggak pakai huruf, nggak suara, gimana kita tahu katanya? Nah, paham bahasa rohani itu paham bahasa pahmun. Maafnya gini, kalau manusia ada, maaf nih ya, ada orang yang kita cintai, kita lihat wajahnya dia cinta sama kita. Oh, ngerti aku apa maksudnya. Tanpa ngomong kita sudah ngerti gitu loh. Itu bahasa rasa namanya. Iya. Nah, itu kalau kita tahu ilmunya begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau ngomong, ya Musa innani anallah, yang dengar itu hanya Musa sendiri. Innani anallah, dihujam ke hatinya. Ya, dia lihat cahaya itu yang ngomong. Ya. Makanya kalau ada orang dengar gaib misalnya, dia sendiri yang dengar itu, yang lain gak dengar. Kau dengar tadi suara? Enggak katanya. Masa ya aku dengar kencang suaranya? Biasanya gitu ya. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah.